1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aina SMPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Sriwijaya dengan NIM 062 048 823 260 05. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PBL (Problem Based Learning) untuk permasalahan ekonomi dan sistem di kelas 10-1 SMA Negeri 1 Sumber Margatelang, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Sumatera Selatan. Praktik ini pembelajaran saya permasalahan ekonomi dan sistem. Pembelajaran kita akan segera kita mulai. Yang pertama, materi kita adalah ekonomi dan sistem. Ada yang bisa definisi dari sebelum kita memulai pelajaran, apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mau mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong pimpin doa untuk kelas. Mari teman-teman berdoa sesuai kepercayaan dan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Hadir semua nak hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Alhamdulillah, harapan ibu sehat, enak, kesehatan itu sangat penting sekali karena tidak ada yang bisa dinilai kesehatan itu, ya. Nilai kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan materi, ya. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi dan sistem, Ada yang bisa? Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Ya, benar sekali. Kasih kelas teman-temannya. Ekonomi dan sistem. Jadi, permasalahan ekonomi dan sistem. Ada yang bisa mencakup keseluruhan ekonomi dan sistem? Sistem adalah yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Ya, benar sekali. Kasih kelas temannya. Ya. Jadi permasalahan ekonomi dan sistem. Ya, materi kita hari ini pembelajarannya adalah ekonomi dan sistem. Jadi saya jelaskan lagi ya nak, untuk ekonomi dan sistem ini tolong perhatikan materi yang harus kita bahas ekonomi dan sistem. Apa itu ekonomi dan apa itu sistem? Tadi sudah dijawabkan oleh temannya. Jadi kita untuk menjelaskan materi yang berhubungan dengan ekonomi dan sistem, kita harus lebih tahu dulu apa itu ekonomi, apa itu sistem. Baru kita menggabungkan permasalahan ekonomi dan sistem, ya. Produksi rendah, ya. Produksi rendah karena penggunaannya apa? Produksi rendah. Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang bisa menjawab? Sudah, ya. Jadi ekonomi klasik adalah menekankan pada
Kekuatan pasar. Kamu jelaskan itulah. Kekuatan pasar yang bagaimana? Ibu jelaskan lagi ya untuk selanjutnya. Di dalam ekonomi tersebut ya, menurut tokoh klasik antara lain, ada yang bisa? Ya, silakan. Nama tokoh ekonomi klasik ialah Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, and John Stuart Mill. Ya, benar sekali. Betul. Terdapat beberapa kelemahan ya dalam teori klasik tersebut. Ada yang bisa? Apa itu? Ya, silakan. Yang lain kamu perhatikan ya. Baiklah, kelemahan ekonomi klasik seperti tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dalam analisis ekonomi, keterbatasan dalam memprediksi krisis ekonomi, serta asumsi bahwa keputusan ekonomi dibuat secara rasional oleh individu. Ya, benar sekali ya. Oke, untuk selanjutnya adalah permasalahan berkaitan dengan masalah. Ada yang bisa? Apa yang mengakibatkan produktivitas rendah? Ada yang bisa? Apa yang mengakibatkan produktivitas rendah? Ya. Jadi yang mengakibatkan produktivitas rendah itu bagaimana? Ada yang bisa? Ya, silakan. Produktivitas rendah karena penggunaan teknologi yang sangat sederhana, rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Ya, benar sekali. Kelompok utama yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi kelompok utama yang menghasilkan barang dan jasa, ada yang sudah bisa? Perusahaan dan produsen. Ya, angkat tangan dulu. Yang bisa ya, silakan. Perusahaan dan produsen. Perusahaan dan produsen, benar sekali. Apa yang akan menentukan yang harus diproduksi? Upaya apa yang akan menentukan untuk produksi? Upaya yang akan menentukan produksi? Bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, yang pertama ialah intensifikasi, selanjutnya ekstensifikasi, diversifikasi, dan rasionalisasi. Ya, benar sekali. Ya. Saya senang sekali siswanya pintar, ya, cepat, jelas dan tepat, ya cara menjawabnya. Jadi dari materi yang Ibu jelaskan ini, ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua, kita diskusi ya, nah, kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Di dalam 5 kelompok ini dibagikan LKPD, tolong kerjasama yang baik, rapi, semua peserta diskusi harus aktif dan tidak ada yang monoton ya, semua harus mengerjakan. Tolong bentukkan grupnya dulu, kelompoknya ya. Ini dibuat ini biar diskusinya jalan. Ini ke sini ya kelompok ya. Buat ini kelompok, yang ini kelompok ya.
kamu aja sendiri. Nah, ini sini, ya. Silakan diskusi yang aktif, dijawab semua jawabannya. Kerjakan, ya. Semua dikerjakan dengan maksimal, ya. Tidak ada yang melamun, semua mengerjakan. Ini sudah selesai belum? Sudah diskusikan semaksimal mungkin, ya. Jangan ada yang melamun. Semua siswa mengerjakan, ya. Dari mana kelompok ini sudah bisa? Ya. Kerjakan semaksimal mungkin. Kalau ada kendala, tanya, ya. Mana kelompok 4 sudah bisa? Ya. Ya. Yang ingin memaparkan materinya di depan silakan, yang sudah siap. Kelompok berapa dulu? Ya, coba kelompok 4 maju. Ya. Silakan. Ya. Oh, sudah siap. Oke, silakan. Perhatikan teman yang lain, kelompok 2 akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidup Pratama dari kelas 21 SMA Negeri 1 Sumber Margatelan, kelompok 2 TPL Ekonomi Ibu Aina. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan masalah siapa yang harus diproduksi, yaitu penentuan kategori masyarakat yang akan mengkonsumsi bahan tersebut. Contohnya, miskin atau untuk orang yang kaya akan dipilih untuk siapa mereka akan memproduksi bahan tersebut. Selanjutnya, mengapa dalam sistem ekonomi tradisional produksi bahan yang dihasilkan sangat rendah? Karena penggunaan teknologi yang sangat sederhana dan teknologi yang kecil atau sedikit. Baiklah, apakah dari teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya dari kelompok lain, pemaparannya dari kelompok 2. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan masalah? Siapa yang harus diproduksi? Ya, apa yang dimaksud dengan masalah dan apa yang diproduksi? Ya, pertanyaannya. Bisa? Baiklah,
Ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya di kelompok 4, yaitu Dian. Masalah ialah bagaimana penentuan kategori masyarakat yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Seperti saya jelaskan tadi, untuk masalah itu adalah untuk si miskin atau untuk si kaya bahan ini akan diproduksi. Selanjutnya untuk produksi. Untuk produksi ini dibahas dalam ekonomi klasik. Contoh bahan yang diproduksi ialah bahan makanan, alat-alat kelistrikan, bahan baku mineral, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Sebenarnya dulu. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Silakan. Dari kelompok yang ingin bertanya. Ya, silakan berdiri. Ya, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Putri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa dalam sistem ekonomi tradisional produksi barang yang dihasilkan sangat rendah? Ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa dalam sistem ekonomi tradisional produksi barang yang dihasilkan sangat rendah? Bisa? Saya jawab. Ya, silakan berdiri. Lihat kelompok 1, kelompok 2 yang ingin menjawab. Produktivitas rendah karena penggunaan teknologi yang sangat sederhana, rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan. Ya, rendahnya produksi yang dihasilkan, kualitasnya ya. Benar sekali ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, berdiri. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa produsen secara terus-menerus melakukan kegiatan produksi? Jelaskan. Jelaskan. Bisa dibantu temannya yang menjawab? Bisa? Ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya diulangi lagi. Mengapa produsen secara terus-menerus melakukan kegiatan produksi? Jelaskan. Karena produsen ialah yang memproduksi suatu masalah pokok dan masalah ekonomi modern, dan perhubungan produksi dengan produsen ini ialah satu kesatuan yang sama, yang mana merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Jadi produksi ini yang memproduksi, sedang produsen yang mengolah. Ya, benar sekali. Sebelum. Pertanyaan? Silakan. Yang ingin bertanya berdiri. Silakan. Kalau tidak ada kelompok lain yang mengangkatkan materinya, ya. Silakan. Ada yang sudah siap selain dari kelompok 2? Silakan. Kelompok 2. Duduk kelompok 2. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Untuk kesimpulannya bahwa penentuan kategori masyarakat yang akan mengkonsumsi barang tersebut ialah apakah barang ini akan dikirim atau diproduksi untuk orang kaya atau orang yang miskin. Selanjutnya, mengapa produksi tradisional itu penggunaan barang atau penghasilannya lebih rendah? Karena penggunaan teknologi yang sangat sederhana. Contohnya, misal di masyarakat di tradisional itu masih menggunakan mesin diesel atau manual, sedangkan di perusahaan itu sudah menggunakan mesin dan robot. Terima kasih. Ya. Kelompok lain yang ingin memaparkan materinya?
produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Meskipun begitu, pengertian produksi dapat meluas tidak hanya tentang penghasilan suatu barang. Contohnya pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Ya, itu jadi materi yang dibahas oleh kelompok 4 ya. Tolong yang kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Silakan ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa itu produksi serta berikan contohnya. Terima kasih. Ya, silakan jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Produksi merupakan kegiatan penghasil suatu barang. Itu pengertian produksi dapat meluas tidak hanya tentang menghasilkan suatu barang. Contohnya pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Ya, benar sekali. Betul. Silakan ini bertanya lagi. Ada yang lain? Ini yang bertanya, berdiri, yang mau bertanya, ya silakan. Satu orang sampai 2-3 kali tidak jadi masalah. Yang penting siswa yang ingin bertanya, siswa yang aktif yang dicari. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yang pertama dari kelompok 2 ingin bertanya. Siapa yang memproduksi bahan dan tujuan ia memproduksi bahan tersebut apa? Terima kasih. Siapa yang memproduksi barang dan tujuan orang memproduksi barang tersebut? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan video pertama. Kegiatan pokok ekonomi diproduksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produsen adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Ya, benar sekali. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Berdiri, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, apa itu produksi dan serta contohnya? Ulangi lagi. Apa itu produksi dan beserta contohnya? Ya, apa itu produksi dan berikan contohnya? Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rihan. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Meskipun begitu, pengertian produksi dapat meluas, tidak hanya tentang menghasilkan suatu barang. Contohnya pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Ya, benar sekali. Jawabannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan contoh barang produksi. Sebutkan contoh barang produksi. Oh, ingin menjawab, temannya yang mau menambah? Ya, silakan. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadila dari kelompok 3. Barang apa saja yang harus diproduksi? Ialah bahan makanan, alat-alat kelistrikan, bahan baku mineral, dan alat-alat otomotif, serta lain-lain. Ya, oke. Benar sekali. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok yang penting dalam ekonomi. Apa yang Terima kasih. diproduksi masalah penting dalam pokok ekonomi? Ini temannya yang mau menjawab, perhatikan.
akan menjawab pertanyaan dari Dimas Andrean. Apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi. Selain jumlah sumber daya yang ada terbatas, apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi, bisa-bisa berakibat pada kerugian bahkan kebangkrutan bagi produsen. Ya, benar sekali. Ini bertanya? Kalau tidak ada yang disimpulkan kelompoknya. Saya akan menyimpulkan produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Itu pengertian produksi dapat meluas tidak hanya tentang menghasilkan suatu barang. Contohnya pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Ya, benar. Alhamdulillah ya, diskusi kita sudah selesai hari ini. Seluruh materi yang dari beberapa kelompok ini tolong dibuat kesimpulan yang ingin menyimpulkan dari diskusi ini. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, saya yang pertama, berdasarkan pembelajaran materi pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar. Barang dan jasa diproduksi untuk kelompok, suku, dan keluarga. Barang dan jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang yang diproduksi oleh produsen. Produsen memproduksi masalah pokok dan masalah ekonomi modern. Contoh barang yang diproduksi yaitu bahan makanan, alat-alat kelistrikan, bahan baku mineral, dan lain-lain. Nama tokoh ekonomi klasik yaitu Adam Smith, Jean Baptiste, David Ricardo, Thomas Malthus, and John Stuart Mill. 4. Kelemahan ekonomi klasik seperti tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dalam analisis ekonomi, keterbatasan dalam memprediksi krisis ekonomi, serta asumsi bahwa keputusan ekonomi dibuat secara rasional oleh individu. Bapak ekonomi klasik adalah Adam Smith. 3 bagian yang dibahas dalam ekonomi klasik yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta ciri ekonomi klasik, perekonomian memiliki sistem bebas berusaha, artinya secara otomatis kembali ke posisi seimbang dengan sendirinya. Terima kasih. Ya, benar sekali. Hari ini Arido telah menyimpulkan dari diskusi kita ya. Untuk selanjutnya kita adakan tes formatif ya dari hasil diskusi materi yang kita pelajari. Tolong ini dijawab dengan sama ya. Oke, jangan lupa menulis nama ya.
kesimpulan dari diskusi kita tadi sudah kita lakukan penutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.